Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke Sobat INR, di video kali ini kita akan coba membahas tentang perhitungan kebutuhan bahan atau material pada lingkup pekerjaan persiapan. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya tentang kebutuhan tentang pembahasan perhitungan kebutuhan bahan atau material ya. Di sana saya sudah jelaskan secara pendahuluan tentang bagaimana sih kita menghitung dari kebutuhan bahan atau material ini. Nah, di sini sebagai contoh untuk uraian pekerjaan yang akan kita hitung kebutuhan materialnya adalah yang pertama ada pengukuran dan pemasangan koplang, kemudian uraian pekerjaan yang kedua yaitu pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tingginya 2 meter. Seperti apa pembahasannya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Oke sob, kita langsung saja mulai ke inti pembahasan dari video ini. Nah, pertama-tama di sini kalian harus menyiapkan yang namanya form perhitungan seperti yang saya buatkan di sini. Nah, di bagian kolom yang pertama seperti biasa, ini nomor. Kemudian di kolom berikutnya kita buatkan nama bahan atau material. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan untuk kedua item ini. Nah, kemudian di kolom berikutnya yaitu tentang satuan ya. Contohnya di sini semen satuannya berapa apa gitu ya. Apakah sa kemudian atau kilo itu berdasarkan dari analisa yang ada pada bagian item pekerjaan ini. Nah, baru di bagian kolom berikutnya yang ini itu merupakan uraian dari pekerjaan yang akan kita hitung kebutuhan materialnya. Sebagai contoh tadi saya sampaikan ada dua. Yang pertama tentang boplang, kemudian yang kedua tentang pagar sementara dari seng gelombang. Nah, di sini di bagian kolom terakhir baru kita jumlahkan hasil perhitungan yang ada pada kolom sebelumnya. Yang ini ya. Nah, di sini sebelum kita benar-benar mulai masuk ke sini, formnya sudah ada, kita akan coba inputkan yang pertama itu tentang koefisiennya. Nah, di sini kalian bisa cari lampiran analisa PUPR untuk yang saya gunakan ini masih tahun 2016. Nah, di bagian lingkup atau bidang cipta karya ya, silakan cek di sana. Kemudian cari analisa tentang pengukuran dan pemasangan 1 meter boplang, kemudian dicari yaitu pembuatan 1 meter persegi dari pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Nah, kita mulai dari pemasangan boplang terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan ada 3, yang di sini ada kayu balok ukuran 57. Nah, kebetulan di analisa tersebut untuk mutunya tidak diperakan. Nah, jadi di sini saya akan buatkan mutunya kayu kelas 3. Nah, kemudian untuk bagian material berikutnya ada paku dengan panjang 2-3 inci. Nah, kemudian bahan yang terakhir yaitu kayu papan ukuran 3/20. Nah, untuk mutunya juga tidak tertera di analisa tersebut. Jadi di sini saya buatkan mutunya yaitu kayu kelas 3. Nah, di sini kita akan inputkan koefisiennya, kemudian kita kali dengan volume yang di bagian item pekerjaan ini ya, boplang. Nah, sebagai yang tertera di sini untuk kayu balok ukuran 57 kita butuhnya dalam panjang 1 meter boplang itu kita butuh kayu balok ukuran 57 ini sebanyak 0,012 meter kubik. Nah, jadi ini kita inputkan ke sini 0,012, kemudian kita kalikan dengan volume dari boplangnya sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya.
untuk perhitungan kebutuhan bahan material itu secara teori, rumusnya adalah maaf, sedikit mengganggu ya. Yaitu rumusnya adalah koefisien dari analisa pada item pekerjaan yang bersangkutan atau pekerjaan poplang ini, kemudian kita kali dengan volume pekerjaannya. Nah, jadi di sini kita buatkan formulanya 0,012 kita kali dengan volume pemasangan poplang yang akan kita letakkan di kolom ini. Nah, untuk berikutnya juga demikian, baik itu dari kayu papannya, kita ambil koefisien yang ada di analisa yang di sini 0,007 meter kubik ya untuk 1 meter boplangnya. Jadi kita inputkan atau kita buatkan formulanya 0,007 kita kali dengan volume dari pemasangan boplangnya. Nah, kemudian untuk paku juga demikian. Nah, untuk item berikutnya juga demikian, caranya juga sama. Jadi kita ambil analisa yang ada pada SNI-nya atau permen PUPR-nya. Nah, di sini yaitu 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Yang pertama, kita butuh bahan yaitu dolken kayu. Nah, untuk koefisiennya itu 1,25. Satuannya adalah batang. Nah, di sini ingat satuan juga penting ya. Nah, di sini kita inputkan atau kita buatkan formulanya dengan cara yang sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu 1,25 kita kalikan dengan volume dari pagar sementaranya. Nah, untuk volumenya nanti kita akan letakkan di sini, bagian sini. Ini adalah satuan dari urian pekerjaan ini. Nah, begitu seterusnya sampai di bagian yang terakhir ada material mini besi. Nah, seperti yang tertera di analisanya, mini besi koefisiennya 0,45 liter. Catatan di sini untuk 1 meter persegi dari pagar sementaranya ya. Nah, sedangkan yang akan kita hitung dari volume total pagar sementara itu berapa sih kebutuhannya gitu ya. Nah, jadi rumus untuk formulanya 0,45 kita kalikan dengan volumenya. Oke, sekarang untuk bicara soal volume. Nah, untuk volume ini tentu kita ambil dari hasil perhitungan dari yang namanya rencana anggaran biaya ya. Jadi untuk tutorialnya pernah saya buatkan upload di sini ya di channel ini. Silakan kalian tonton di sana. Kita akan ambil data itu. Nah, di sini kebetulan sudah saya buka filenya, yaitu tentang rencana anggaran biaya pada bangunan sederhana kemarin. Nah, di sini kita ambil di bagian item pemasangan boplang, kemudian pagar sementaranya. Nah, di sini tertera untuk volume boplang 66 meter lari, kemudian untuk pagar sementara yaitu 70 meter persegi. Sekarang silakan kita akan input datanya di sini, kemudian 70 di bagian gelombang. Nah, maka diperoleh hasil dari masing-masing kebutuhan dari tiap item ini. Nah, kemudian baru yang terakhir kita akan jumlahkan dengan formula ini. Silakan cek ya. Nah, sehingga didapatlah untuk dolken kayu diameter 8-10 dengan panjang 4 meter atau 400 cm untuk kebutuhan bahan itu yaitu 87,5 batang. Nah, kemudian di bahan yang kedua ada semen. Untuk kebutuhan totalnya ada 175 kg. Dan sampai seterusnya di bagian paku kita butuh 5,52 kg ya. Kita totalkan seluruhnya dari item yang dua ini kita peroleh 5,52 kg. Kemudian mini besi ada 31,5 liter. Nah, pertanyaannya sekarang, jika data ini kita bawa ke toko bangunan, tentu tidak atau kurang relevan ya, karena di pasaran untuk satuan ini
tergantung dari lokasi kalian ya. Kebetulan di sini kalau kita mau beli dolken batangnya, kita tidak menggunakan yang namanya bilangan berkoma, biasanya dalam bentuk bulatan ya. Jadi ini yang akan kita coba sesuaikan dengan yang tertera di pasaran. Nah, di sini tentu 87,5 ini akan kita bulatkan ke atas dulu menjadi 88 batang ya. Jadi ini yang akan kita tulisan sama orang toko bangunan. Nah, ini cara pengaplikasiannya di lapangan ya. Nah, kalau secara perhitungan sudah saya jelaskan hasilnya seperti ini. Sekarang kita bicaranya ke bagian pengaplikasiannya di lapangan. Nah, kemudian yang nomor 2 ada tentang semen. Semen kalau kita mau beli per kilo bisa sebenarnya, tapi dalam jumlah banyak tentu nggak relevan lagi ya. Karena di pasaran kita menggunakan yang namanya sak. Jadi untuk semen satuannya sak, sedangkan untuk berat semen dalam satu sak adalah 50 kilo. Nah, sekarang kita akan jadikan dari kilo ke sak. Caranya sama dengan volume per kilonya kita bagi berapa volume satu sak semen, yaitu 50 kilo. Nah, dapatlah 3,5 sak. Nah, ini. Nah, tentu kita membelinya juga tidak menggunakan bilangan berkoma seperti ini. Atau lebih tepatnya kita bulatkan dulu. Nah, menjadi 4 sak. Nah, jadi inilah data yang akan kita kasih sama orang bangunan. 88 untuk kayu dolken, satuannya batang ya. Kemudian jika kita mau beli semen ke toko bangunan, jumlahnya adalah 4 sak. Nah, jadi itu pengaplikasian. Kemudian di bagian seng gelombang. Nah, di bagian seng gelombang di sini untuk hitungannya sudah bulat ya, 84 lembar. Nah, ini semuanya tergantung di daerah kita masing-masing. Kebetulan di sini orang ada yang membeli per kodi. Nah, untuk per kodi kita akan coba jadikan berapa sih kebutuhannya ya dalam bentuk satuan kodi. Di sini kita bagi biasanya dalam satu kodi itu jumlahnya adalah 20 lembar. Nah, sekarang kita bagi 20 lembar, dapatlah 4,2 kodi. Nah, ada juga yang orang membeli per lembar, jadi hitungannya tetap per lembar ya, sesuai yang tertera di sini 84 lembar gitu. Ada juga seperti itu. Nah, ini tentang penyesuaian kita atau pasaran yang ada di lapangan. Nah, kemudian di bagian material yang berikutnya ada pasir beton. Nah, untuk pasir beton ini kita butuhnya 0,35 meter kubik. Sedangkan pada saat kita mau beli pasir beton di toko bangunan, orang nggak mau. Orang maunya yaitu yang biasa yang ada di sini ya, yaitu hitungannya setengah kubik, 1 kubik, 1,5 kubik. Nah, seperti itu hitungannya. Jadi untuk hitungan ini kita akan bulatkan menjadi 0,5 kubik. Nah, ini untuk pengaplikasiannya saja di lapangan. Nah, kemudian di bagian coral beton atau kerikil juga demikian. Orang tidak akan mau menggunakan 0,63 meter kubik. Pasti orang akan menggunakan pembulatannya saja. Apakah atau apakah setengah kubik, 1 kubik, 1,5 kubik ya. Nah, jadi di sini karena lebih mendekati ke 1 kubiknya, kalau kita mengadakan setengah kubik malah bahan atau materialnya kurang, lebih baik kita mengadakan yaitu 1 meter kubik. Nah, kemudian untuk bagian kayu. Nah, bagian kayu di sini juga ada 2 versi. Nah, untuk dalam pembelian yang banyak biasanya menggunakan satuan itu dalam bentuk kubikasi atau meter kubik. Nah, jadi di sini kita akan bulatkan dulu. Jadi kita tidak menggunakan yang data ini untuk pengaplikasiannya di lapangan. Jadi kita bulatkan menjadi 6 kubik. Sedangkan untuk papan menjadi 0,5 kubik.
Nah, sesuai yang saya sampaikan, untuk khusus kayu, dalam pembelian banyak menggunakan kubikasi, jika pembeliannya dalam jumlah sedikit, kita boleh lakukan per batang. Nah, di sini kita akan coba berapa sih kebutuhan dalam satuan per batangnya. Nah, di sini tertera 0,83 meter kubik. Kita jadikan ke batang berapa jumlahnya. Nah, di sini volume ini akan kita bagi dengan volume per satu batang dari kayunya. Nah, di sini untuk balok 57, rumusnya data ini kita bagi dengan volume satu batang, rumusnya 0,05 kita kali 0,07. Ini sesuai dengan ukuran ini ya, 57. Nah, untuk panjang satu kayu di pasaran atau yang dijual di toko bangunan, panjangnya yaitu standarnya 4 meter. Nah, jadi kita kali 4, kemudian kita enter, sehingga diperoleh hasil jumlah batangnya itu 416,57. Nah, kita bulatkan lagi menjadi 417 atau 417 batang. Jadi itu yang akan kita pesan ke toko bangunan dalam bentuk satuan batang. Kemudian di bagian papan juga demikian. Ini kita geser dulu ke bawah. Nah, di sini kita akan masukkan ukuran papannya berapa. 0,03, kemudian 0,2 atau 20 cm ya di ini. Kemudian panjang standar 4 meter. Nah, kita peroleh hasilnya 19,25 batang. Nah, di sini kita bulatkan lagi menjadi 20. Seperti itu. Oke, di bagian berikutnya seperti paku dan menjadi ini pembulatan biasa ya. Dari 5,52 kilo kita bulatkan menjadi 6 kilo saja. Kalau kita bulatkan menjadi 5,5 kilo, nanti takutnya kurang ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bulatkan ke atas saja. Kemudian di bagian menjadi juga demikian, juga 2 liter. Nah, seperti ini pembahasan kita untuk yang pertama ini ya, mengenai cara menghitung kebutuhan material pada lingkup pekerjaan persiapan. Sebagai contoh kita ambil dua item, yaitu yang pertama pemasangan boplang, yang kemudian item yang kedua ada pagar sementara dari tank gelombang tinggi 2 meter. Nah, untuk item yang lain silahkan kalian lakukan dengan cara yang sama seperti apa yang saya jelaskan di video ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, saya pamit undur diri dulu. Bye bye.